pandemi COVID-19 benar-benar membuka bopeng pemerintahan di banyak negara. Italia, mereka kewalahan menangani eskalasi penambahan kasus positif COVID-19 sejak pertengahan Maret. Amerika Serikat begitu jauh dengan meremehkan wabah sejak awal. Per 19 April 2020, Johns Hopkins University and Medicare mencatat Amerika menjadi negara dengan kasus positif COVID-19 tertinggi pertama dengan 735.366 kasus. Juga dengan India dengan kegagalan kebijakan lockdown-nya, dan Brasil memecat Menteri Kesehatan Luis Enrique Mandetta yang merekomendasikan kebijakan lockdown. Rekomendasi itu tak disetujui oleh Presiden Brasil yang menganggapnya berlebihan dan berujung pada pernyataan Mandetta. Itu belum menghitung Indonesia yang sama seperti Amerika Serikat meremehkan virus COVID-19 ini sejak mewabah di Cina, menjadikan COVID-19 ini sebagai bahan guyonan dan meremehkan hingga kekacauan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga Indonesia sebagai salah satu negara dengan case fatality rate atau tingkat kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia. Di samping pemberitaan mengenai bobroknya pemerintahan dalam menghadapi musuh tak kasat mata bernama COVID-19, ada pula cerita sukses pengendalian COVID-19 di sejumlah negara. Cerita keberhasilan itu datang dari Jerman, Taiwan, Selandia Baru, Islandia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark yang dirangkum oleh Forbes.com. Secara kebetulan, ketujuh negara ini memiliki persamaan, yaitu mereka memiliki pemimpin perempuan. Dilansir dalam British Broadcasting Corporation atau yang biasa disebut BBC News Indonesia, para perempuan tersebut mendapat pujian dari media atas sikap mereka, serta kebijakan yang mereka tempuh dalam menghadapi krisis kesehatan global. Sebuah artikel majalah Forbes menyebut mereka sebagai contoh kepemimpinan sejati. Kaum perempuan maju dan menunjukkan kepada dunia bagaimana menangani ketidakberesan untuk keluarga manusia. Para komentator menggarisbawahi fakta bahwa pemimpin-pemimpin negara yang lolos tes COVID-19 berjenis kelamin perempuan. Meski di dunia ini hanya 7% dari pemimpin negara yang perempuan. Lantas, mengapa pemimpin perempuan tampak sukses memerangi pandemi virus corona? Terlepas dari faktor bahwa negara-negara tersebut dipimpin perempuan, ada kesamaan lain dari negara-negara yang merespon krisis ini dengan baik. Negara-negara itu adalah negara dengan ekonomi maju yang memiliki sistem penyokong kesejahteraan dan kerap mencatat angka tinggi pada sebagian besar indikator pembangunan sosial. Selain itu, negara-negara tersebut punya sistem layanan kesehatan yang kuat sehingga mampu menangani kondisi darurat. Menurut Asia-Fik 2019, negara maju secara umum adalah menguasai sektor produktif yang akhirnya mendorong dalam laju pertumbuhan ekonomi secara global. Terdapatnya tenaga ahli yang profesional dan teknologi memadai mendukung bagi negara maju untuk tumbuh ke arah yang lebih baik. Lalu, apakah kualitas sebuah negara ditentukan oleh pemimpin atau mungkin lebih spesifik pemimpin perempuan? Menurut Benham, cara para pemimpin perempuan terpilih ini bertindak dalam kancah politik memainkan peranannya. Dr. Gita Rao Gupta, Direktur Eksekutif Program 3D untuk Perempuan sekaligus peneliti senior di UN Foundation, berpikir perempuan tidak memiliki satu gaya kepemimpinan yang berbeda dibanding pria. Namun, ketika perempuan memiliki posisi kepemimpinan, hal itu mendatangkan keragaman dalam pembuatan kebijakan. Dia memaparkan kepada BBC bahwa keberadaan perempuan menciptakan keputusan yang lebih baik karena ada pandangan baik dari pria maupun wanita. Kondisi ini kontras dengan aksi menepuk dada dan menyanggah sains seperti yang dilakukan pemimpin pria, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Rosie Campbell, Direktur Global Institute for Women Leadership di King's College London, menilai gaya kepemimpinan tidaklah inheren pada pria dan perempuan. Namun, dari cara perempuan bersosialisasi, perempuan yang lebih berempati dan pemimpin yang berkolaborasi lebih diterima. Menurut Fitriani 2015, pria dan wanita memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Pria lebih menggunakan norma keadilan, sementara wanita menggunakan norma persamaan. Pria juga menggunakan strategi yang lebih luas dan lebih positif. Perbedaan manajemen tidak akan terlihat jika wanita memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Seorang wanita memiliki sifat demokratis dan rasa kepedulian yang tinggi.
Hal ini membuat wanita berkompeten untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi. Dalam kasus ini, kita ambil contoh saja Taiwan. Taiwan merupakan bagian dari Cina, dipimpin seorang wanita bernama Tsai Ing-wen yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1956, yang merupakan presiden kedua dari Partai Progresif Demokratik atau disebut DPP. Taiwan satu dari sedikit negara yang sukses mengatasi corona. Pengalamannya mengatasi wabah sebelumnya dan gerak cepat pemerintahan dan kepatuhan warga menjadi kunci utamanya. Selama wabah sindrom pernapasan akut atau SARS pada tahun 2003, Taiwan merupakan dampak terparah bersama Hong Kong dan Cina Selatan. Lebih dari 150.000 orang dikarantina di pulau itu dengan 181 korban meninggal dunia. Jika dibandingkan dengan COVID-19, dampak SARS memang berbeda. Namun, SARS berjasa memberi gelombang kejut ke sebagian besar Asia dan memberi bayangan jangka panjang tentang bagaimana seharusnya merespon wabah. Menurut analisis CNN, terbukti dengan pengalaman itu, Taiwan bisa bereaksi lebih cepat menangani wabah virus corona. Dari tingkat pemerintah sampai masyarakat juga menunjukkan kekompakan, mulai dari kontrol perbatasan dan pemakaian masker langsung jadi rutinitas sejak Januari. Dalam sebuah penelitian pada Januari, Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat menyatakan Taiwan adalah salah satu daerah paling berisiko di luar daratan China. Alasannya yaitu kedekatan geografis, ikatan antar warganya, serta hubungan transportasi. Pada 25 Januari, Taiwan dan Australia sama-sama menetapkan 4 kasus virus corona di negaranya. Australia dan Taiwan memiliki populasi yang hampir sama, yaitu berkisar antara 24 juta jiwa. Bentuk negaranya juga sama-sama pulau dan sama-sama memiliki hubungan perdagangan serta transportasi yang kuat dengan Cina. Namun 10 hari kemudian, Australia memiliki 5.000 kasus virus corona, sedangkan di Taiwan kurang dari 400 kasus. Taiwan memiliki kesehatan kelas dunia dengan cakupan universal. Ketika berita tentang virus corona mulai muncul di Wuhan jelang tahun baru Imlek, para petinggi di Pusat Komando Kesehatan Nasional atau NHCC langsung bergerak cepat. Pusat komando yang didirikan setelah wabah SARS itu langsung menanggapi potensi ancaman. Menurut laporan terbaru dalam jurnal American of Medical Association atau JAMA, Taiwan dengan cepat menghasilkan dan mengimplementasikan daftar sedikitnya 124 tindakan selama 5 minggu untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kebijakan dan tindakan ini melanjutkan kontrol perbatasan. Karena menyadari itu saja tidak cukup. Negara yang beribu kota di Taipei ini melakukan ketika negara-negara lain masih memperdebatkan tindakan apa yang akan diambil. Langkah awal yang sangat menentukan adalah melarang perjalanan dari banyak bagian China, menghentikan kapal pesiar berlabuh, dan menerapkan hukuman berat bagi yang melanggar aturan ketentuan karantina di rumah. Selain itu, petinggi negara Taiwan juga bergerak untuk meningkatkan produksi masker dalam negeri mereka guna memastikan pasokan masker terpenuhi di negaranya. Taiwan juga melakukan pengujian virus corona di seluruh pulau di wilayah Taiwan, termasuk pengujian kepada orang yang sebelumnya memiliki riwayat pneumonia janggal. Pemerintah pun menerapkan hukuman baru bagi para penyebar hoax tentang virus corona ini. Lockdown ketat seperti di Cina atau negara lain pun tidak diterapkan Taiwan. Negara dengan nama lain Chinese Taipei ini sekarang dalam posisi yang kuat. Setelah berminggu-minggu melarang ekspor masker untuk memastikan pasokan domestik, pada Rabu 1 April 2020, pemerintah mengatakan akan menyumbangkan 10 juta masker ke Amerika Serikat, Italia, Spanyol, dan 9 negara Eropa lainnya. Ada satu faktor yang menarik tentang keberhasilan Taiwan, yakni mereka bukan anggota WHO meskipun Taiwan telah secara tidak adil dikecualikan WHO dan PBB. Taiwan tetap bersedia dengan mampu menggunakan kekuatan mereka di bidang manufaktur, kedokteran, teknologi untuk bekerja dengan dunia. Menurut saya, krisis global yang saat ini terjadi akibat pandemi COVID-19 merupakan ujian untuk komunitas internasional agar bisa bersatu
dan saling menautkan di jaringan global. Saya mempertegas bahwa kita harus mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama untuk kepentingan umat manusia. Pertarungan melawan COVID-19 akan membutuhkan upaya kolektif dari orang-orang di seluruh dunia. Dengan segala pengalaman dalam menghadapi kesulitan, Taiwan selalu siap untuk mengatasi rintangan terberat sekalipun. Inti dari keberhasilan upaya Taiwan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yaitu: yang pertama, Taiwan selalu siap waspada. Yang kedua, menggunakan masker wajah yang sudah jadi kebiasaan selama bertahun-tahun, bahkan sebelum ada wabah virus corona. Masyarakat di sana menggunakannya untuk terhindar dari penyakit menular lainnya dan polusi udara. Yang ketiga, pengalaman. Taiwan belajar dari peristiwa wabah SARS 2003. Yang keempat, bergerak cepat. Contohnya dalam memproduksi masker. Yang kelima, transparansi data. Pemerintah Taiwan mendirikan pusat komando epidemi sentral di bulan Januari dan memanfaatkan media massa sepanjang waktu untuk menyebarkan pengetahuan tentang virus corona kepada masyarakat secara terbuka. Selanjutnya, kerjasama yang baik antara perawatan, kesehatan, kedokteran, teknologi, informasi, permesinan, dan hikmah.